Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan materi mengenai bilangan cacah dan bilangan bulat. Kelompok 1 terdiri dari saya sendiri, Adeta Tri Rizky, kemudian 4 teman saya yaitu Ade Herlina, Ade Irmawati, Afifah Qurratu Aini, dan Aisyah Armailania. Untuk materi pertama itu saya sendiri yang akan menyampaikan, yaitu tentang bilangan cacah. Baiklah, langsung kita mulai saja untuk presentasinya. Yang pertama itu tentang bilangan cacah. Bilangan cacah adalah bilangan yang digunakan untuk mencacah suatu himpunan. Apabila himpunan tersebut tidak memiliki anggota, maka dilambangkan dengan 0. Seperti ini. Apabila himpunan tersebut tidak memiliki anggota, maka dilambangkan dengan 0. Lambang himpunan sendiri adalah yang seperti ini. Ini dan ini merupakan lambang dari himpunan. C ini hanya sebagai namanya saja. Kemudian titik-titik ini merupakan isi dari himpunan atau anggota himpunan tersebut. Agar lebih jelas, maka kami akan memberikan contoh dari himpunan bilangan cacah. Ini himpunan bilangan cacah yang kurang dari 10. Pertama, kita buat dulu ini penyebutnya saja, C sama dengan kita buat lambang dari bilangan cacah. Karena ini kurang dari 10, maka kita buat dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 9. Karena ini contohnya adalah bilangan cacah yang kurang dari 10. Selanjutnya contoh bilangan cacah yang kelipatan 2. Ini sama penyebutnya. Kemudian kita buat lambang bilangan cacah. Kelipatan dari 2 itu adalah dimulai dari angka 2, 4, 6, 8, 10, 12. Titik-titik ini artinya setelah angka 12 masih ada bilangan cacah kelipatan 2 yang lainnya, kemudian ditutup dengan tanda atau lambang bilangan cacah juga. Selanjutnya adalah operasi penjumlahan dari bilangan cacah. Contoh soalnya 2537 ditambah 4125. Cara penjumlahannya, pertama kita menambahkan dari yang sebelah kanan. Kita tambahkan yang ini dengan yang ini. 7 ditambah 5 sama dengan 12. Maka yang kita tulis itu adalah angka terbesar dari 12. Angka terbesarnya adalah angka 2. Maka kita tulis di sini 2. Untuk satunya kita bisa letakkan di samping angka 13 atau di atasnya. Seperti itu. Lalu selanjutnya kita tambahkan 3 ditambah 2. Hasilnya adalah 5. Karena di atas ada angka 1, maka 5 tadi ditambahkan juga dengan angka 1 jadi 6. Begitu juga dengan yang selanjutnya, 5 ditambah 1 sama dengan 6. Dan 4 ditambah 2 sama dengan 6. Bagian bilangan cacah. Yang pertama yaitu operasi pengurangan. Operasi pengurangan ini adalah operasi kebalikan dari pengurangan X kurang Y sama dengan 2 yang memiliki arti sama dengan Y plus 2 sama dengan X yang membuat sifatnya sama dengan penjumlahan. Yang kedua yaitu operasi perkalian. Konsep perkalian bilangan cacah itu adalah proses penjumlahan yang berulang-ulang dari bilangan cacah yang sedang dikalikan. Contohnya 3 dikali 4 yaitu 4 tambah 4 tambah 4. Yang selanjutnya yaitu 4 kali 2 yaitu 2 tambah 2 tambah 2 dan tambah 2. Yang selanjutnya yaitu 5 kali 3 yaitu 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 dan tambah 3. Yang selanjutnya yaitu operasi pembagian.
Di bilangan cacah, operasi pembagian itu merupakan kebalikan dari operasi perkalian. A dibagi B sama dengan C, maka B dibagi C sama dengan A. Dan pembagian bilangan cacah jika dengan 0 maka tidak didefinisikan, namun apabila 0 dibagi dengan bilangan cacah maka hasilnya adalah 0. Contohnya 0 dibagi 2 sama dengan 0, 0 dibagi 3 sama dengan 0. Baiklah, sekian dan terima kasih. Contoh soal bilangan cacah. Perlu diingat bahwasanya perkalian atau pembagian dikerjakan terlebih dahulu daripada pengurangan dan penambahan. Seperti contoh ini, 3 kali 4 dikurang 18 dibagi 3 ditambah 2. Kita dapatkan hasilnya dengan cara mengalihkan dan membagikannya terlebih dahulu. Misal, 3 kali 4 12, 18 dibagi 3 adalah 6. Setelah mengalih dan membagikan, barulah kita dapat mengurangkan dan menambahkannya. 12 dikurang 6 ditambah 2 adalah 8, jadi hasilnya adalah 8. Atau contoh soal yang lain, kelompok petani di desa Sukamakmur mendapatkan bantuan 9 karung pupuk organik. Tiap karung beratnya adalah 72 kg. Pupuk itu akan dibagikan kepada 18 petani. Pertanyaannya, berapakah kilogram pupuk organik yang akan diperoleh setiap petani? Cara menyelesaikan soal ini yaitu dengan cara jumlah bantuan yang didapat dikalikan dengan berat setiap karung pupuk organik tersebut, lalu dibagikan dengan 18. Jadi 9 kali 72 yaitu 648, lalu dibagikan dengan 18. Hasilnya adalah 36 kg. Jadi, setiap petani mendapatkan 36 kg pupuk organik. Baiklah, kita akan meninggalkan contoh soal bilangan cacah. Kini kita akan membahas mengenai pengertian bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif ialah bilangan bulat yang berada di sebelah kanan baris bilangan yang dibatasi oleh angka 0. Contohnya yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya. Atau bisa ditulis positif 1, positif 2, positif 3, dan seterusnya. Bilangan bulat positif dibagi menjadi 2 bilangan, yaitu yang pertama bilangan positif ganjil. Bilangan positif ganjil ini yaitu tidak akan habis dibagi 2. Contohnya adalah 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Bilangan positif ganjil juga tidak akan dapat dibagi dengan bilangan genap lainnya. Yang kedua yaitu bilangan positif genap. Bilangan positif genap yaitu bilangan yang habis dibagi 2. Contohnya yaitu 2, 4, 8, 10, dan seterusnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian bilangan bulat negatif, bilangan 0, dan contoh dari bilangan bulat negatif. Yang pertama, apa itu bilangan bulat negatif? Bilangan bulat negatif itu adalah bilangan yang memiliki tanda negatif di depan angka bilangan tersebut. Contohnya yaitu seperti di garis bilangan ini. min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6, dan seterusnya itu adalah contoh dari bilangan bulat negatif. Kemudian bilangan 0 adalah suatu angka dan digit untuk mewakili sebuah angka di dalam angka. Bilangan bulat negatif, angka 0 ini memainkan peranan penting dalam matematik sebagai identitas tambahan bagi bilangan bulat, bilangan asli, dan struktur aljabar lainnya sebagai angka. Kemudian contoh penjumlahan bilangan bulat. Yang pertama ada
Nomor 1 ada angka 2 ditambah negatif 3 sama dengan, kita mengerjakannya menggunakan garis bilangan ya. Dimulai dari angka 0. Angka 0 kita beri tanda putus-putus. Kemudian lihat, angka 2 ini adalah angka positif. Kita buat garis putus-putusnya di angka 2. Kemudian ditambah negatif 3. Berarti kalau bilangan negatif, kita melangkah ke arah kiri seperti ini, tetapi dimulai dari angka 2 ya. Contohnya 1, 2, 3. Jadi 2 ditambah negatif 3 hasilnya sama dengan negatif 1. Kemudian nomor 2, negatif 3 ditambah 4 sama dengan negatif 3. Kita cari negatif 3. Ini negatif 3. Kemudian nomor 2 ada negatif 3 ditambah 4. Negatif 3 kita buat garis putus-putus. Kemudian ditambah 4. 4 adalah bilangan positif, jadi kita hitung dari angka 3 ini ya. Kita hitung ke kanan. Contohnya seperti ini. 1, 2, 3, 4. Berarti hasilnya adalah positif 1. Ini adalah contoh dari penjumlahan bilangan bulat. Kita menggunakan garis bilangan. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan contoh soal bilangan bulat, perkalian, dan pembagian. Pada operasi hitung perkalian dan pembagian bilangan bulat, terlebih dahulu kita harus tahu hasil dari tanda positif dan negatif. Misalnya pada operasi hitung perkalian. Misalnya positif dikali positif sama dengan positif. Negatif dikali negatif sama dengan positif. Negatif dikali positif sama dengan negatif. Positif dikali negatif sama dengan negatif. Jika tandanya sama, berarti hasilnya positif. Dan jika tandanya berbeda, maka hasilnya negatif. Begitu juga dengan pembagian. Kata kuncinya adalah jika tandanya sama, hasilnya positif. Dan jika tandanya berbeda, hasilnya negatif. Berikut contoh soalnya. Min 3 dikali min 7. Min dikali min, hasilnya positif. Jadi 3 dikali 7 sama dengan positif 21. Positif dikali positif sama, jadi hasilnya positif. 2 dikali 6 sama dengan 12. Dan positif dikali negatif hasilnya negatif. 7 dikali min 5 sama dengan negatif 35. Negatif dikali positif, negatif 8 dikali 4 sama dengan negatif 32. Ikut contoh soal pembagian. Negatif dibagi negatif sama dengan positif. Jadi, negatif 21 dibagi negatif 7 sama dengan 3. Positif dibagi positif, hasilnya positif.
16 dibagi 2 sama dengan positif 8. Positif dibagi negatif sama dengan negatif. Jadi 27 dibagi negatif 3 sama dengan negatif 9. Negatif 18 dibagi 3 sama dengan negatif 6. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada yang kurang, saya mohon maaf. Kepada teman-teman, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.